Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita SSS level Paladin WoW Breaks a Logic. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Kembali Zhao Yi meminta Hansan untuk menunggu. Ini benar-benar bukan gerbang dunia lain yang biasa. Namun Hansan tidak menghiraukan peringatan Zhao Yi dan meminta semua unit untuk mengalihkan formasi api ke mode serangan saturasi acak. Acak atribut energi setiap 30 detik. Lalu tim penghalang kunci ruangan ini, jangan biarkan seekor lalat pun keluar. Semua unit pun mengerti dengan instruksi ini hingga semua kapal perang mulai melepaskan meriamnya hingga ledakan besar pun terjadi. Dan berikutnya, serangan rudal pun kini dilepaskan ke titik ledakan. Dan kini, pasukan mage mulai mengcasting skill dengan berbagai macam elemen. Hingga meriam Spectrum Elemental Cannon kini dilepaskan secara bersamaan. Hingga kembali menghujani daratan yang penuh dengan monster demon. Namun tentunya Tuan tidak membiarkan hal ini begitu saja dan menyerang kapal perang dengan tentakelnya hingga beberapa kapal perang kini mulai jatuh dan ledakan pun terjadi di mana-mana. Lalu kini seorang Awakener maju dengan melepaskan sebuah skill hingga serangan ini menghujani tentakel milik Tuan dan menghancurkannya. Lalu saat Awakener ini mendarat di permukaan, Awakener ini sangat kaget melihat pemandangan yang ada di depannya. Hingga saat sebuah mata di balik kegelapan menatapnya, tubuh Awakener ini seketika setengah tubuhnya hancur. Dan bersamaan dengan hal tersebut, sebuah serangan dari balik gerbang juga dilepaskan. Hingga pesawat tempur dan pasukan militer yang berada di garis depan mulai berjatuhan. Hansan yang memperhatikan situasinya sangat kaget. Gerbang sialan ini benar-benar memantulkan setiap serangan mereka. Lalu kini salah seorang pasukan yang berada di garis depan melaporkan bahwa tingkat evolusi target melebihi perkiraan mereka. Ketahanan fisik dan energinya terus meningkat. Wang Hui pun mengatakan kepada Hansan bahwa daya tembak konvensional tidak lagi efektif. Mereka harus menghancurkan intinya dengan cepat. Hansan menyebut bahwa di masa lalu mereka selalu harus menyelidiki gerbang dunia lain dengan nyawa prajurit mereka. Menyerang satu area, mengamati reaksinya, ribuan orang akan mati sebelum mereka dapat menentukan lokasi inti yang tepat. Lalu Hansan pun kini meminta tim ke-9 untuk siaga. Mereka akan memulai misi untuk menemukan inti dalam 1 menit. Lalu Zhao Yi mendengar hal ini seketika bertanya kepada gurunya soal inti yang mereka bicarakan. Apakah itu titik di mana fluktuasi energi paling kuat namun paling tidak stabil? Wang Hui pun membenarkan hal itu. Ini adalah pusat energi gerbang dunia lain. Dan juga titik terlemahnya. Hancurkan inti dan gerbang akan runtuh dengan sendirinya. Pelajaran yang telah dipelajari militer selama 100 tahun terakhir. Zhao Yi pun seketika mengatakan bahwa dirinya pikir dirinya mungkin tahu di mana inti berada. Core Mirror Frozen menyerap energi gelap gerbang ini. Jejak energi yang sama tetap ada di dalam inti kristal. Melaluinya, dirinya dapat merasakan secara samar-samar konvergensi energi di dalam gerbang yang bereaksi terhadap semua serangan. Hansan pun mendekat dan mengatakan mengetahui perkiraan lokasi inti tidaklah cukup. Ada medan pembengkok ruang di sekitar gerbang. Medan ini membelokkan semua serangan sehingga serangan langsung ke inti menjadi tidak mungkin. Zhao Yi seketika berhenti sejenak lalu mengatakan bahwa dirinya dapat mencoba membuka jalur sementara. Langsung masuk ke dalam gerbang untuk menemukan dan menandai inti.
Tetapi dirinya perlu militer untuk menciptakan pengalihan dengan serangan skala penuh sehingga mereka tidak menyadari apa yang dirinya lakukan. Wang Hui seketika melarang hal ini karena terlalu berbahaya. Zhao Yi mengatakan kepada gurunya bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Gerbang ini berkembang, semakin lama mereka menunggu, semakin banyak orang yang akan mati. Beberapa jalan harus dilalui, dan seseorang harus menjadi orang pertama yang melewatinya. Wang Hui seketika terdiam mendengar hal ini. Shen Linfeng seketika bereaksi dan meminta Zhao Yi membawa dirinya. Tiesin mengajak Zhao Yi untuk pergi bersama. Semakin banyak orang, semakin kuat. Wang Hui menyebut ini gila, dirinya menolaknya. Mereka semua memiliki level rendah, masuk ke sana sama dengan bunuh diri. Sekarang mereka harus tetap di tempat. Han San pun kembali bertanya kepada Zhao Yi apakah Zhao Yi tahu apa yang akan Zhao Yi hadapi. Energi gelap di dalam gerbang itu bisa merampas kesadaran Zhao Yi, mengubah Zhao Yi menjadi monster pembunuh tanpa akal. Zhao Yi pun mengatakan bahwa dirinya mengetahuinya, tapi dirinya harus mencobanya. Han San pun membenarkan hal itu. Jika Zhao Yi kembali dengan selamat, dirinya akan memberikan Zhao Yi minuman keras terbaik yang pernah ada. Lalu kini Han San meminta semua unit untuk mengikuti komandonya. Aktifkan protokol daya tembak maksimum, semua meriam utama, semua pesawat tempur serang gerbang itu sepenuhnya. Semua pengguna atribut cahaya segera maju. Tekan aura iblisnya dengan sihir pemurnian. Dapatkan perhatiannya. Han San pun segera mengisyaratkan perubahan formasi. Para penyihir cahaya berkumpul di garis depan dan kini salah seorang memimpin semua penyihir cahaya dan mulai merapal sihirnya. Dan kini kapal induk pun menyiapkan meriam utama yang sekarang sudah terisi penuh. Target pada inti gerbang sudah terkunci. Dan Han San pun kini memberikan aba-aba untuk membombardir penuh. Lalu salah seorang di garis depan mengatakan bahwa perisai tidak akan bertahan lama dan meminta penyihir air untuk perkuat pertahanan. Jangan biarkan sinar itu menembus garis. Lalu kini Wang Hui mengatakan kepada Zhao Yi bahwa dirinya akan mengisi kembali dan menstabilkan kekuatan suci Zhao Yi. Wang Hui meminta Zhao Yi untuk melanjutkannya tanpa menahan diri. Hingga kini Zhao Yi berkonsentrasi penuh mengendalikan Core Mirror Vision dan berhasil menggunakan Core Mirror Vision untuk mengubah rohnya melintasi medan perang yang saat ini sedang chaos hingga mendekati gerbang dunia lain dan memasukinya. Saat di dalam, Zhao Yi melihat pasukan demon berkumpul dengan jumlah yang sangat banyak dan kini bersiap menuju gerbang. Dan Zhao Yi pun kini melihat inti yang dimaksud Wang Hui dan Han San. Namun di saat Zhao Yi mendekat, inti menyadari kehadiran Zhao Yi. Zhao Yi pun menyadari bahwa kehadirannya telah diketahui. Hingga inti pun menyerang Zhao Yi dengan energi gelapnya. Zhao Yi pun kini berusaha menghindari semua serangan yang mengarah kepadanya. Dan para demon yang melihat inti menyerang ke segala arah akhirnya menyadari ada penyusup. Zhao Yi pun kini mencoba mengendalikan Core Mirror Vision untuk membuat dinding cermin di dalam gerbang dunia lain untuk menghalau serangan dari para demon. Di saat semua serangan berhasil ditahan, Zhao Yi segera mengambil kesempatan ini dan menerobos inti gerbang untuk membuat tanda. Hingga Zhao Yi berhasil menembus intinya. Tanda ini pun seketika memberikan sinyal di udara. Wang Hui yang melihat tanda ini segera memberitahu Han San bahwa Zhao Yi berhasil. Segera Han San meminta unit meriam bersiap, otoritas maksimum diaktifkan. Kunci titik ditandai dan tembak dalam 10 detik. Hingga hitung mundur pun dimulai. Lalu kini inti gerbang menunjukkan perubahan fluktuasi energi. Han San pun kini meminta perhatian semua unit. Gerbang dunia lain memasuki status berserk. Lalu kini pesawat tempur mengalami gangguan sistem dan meminta izin melakukan pendaratan darurat. Hingga akibat energi inti gerbang, semua pesawat tempur di dalam jangkauan mengalami gagal sistem dan berjatuhan. Lalu pasukan di garis depan pun mengatakan bahwa mereka butuh seorang freeze, serta meminta yang terluka untuk mundur. Lalu Han San pun meminta para prajurit di garis depan untuk pertahankan garis pertahanan. Para penyihir sedang menggunakan sihir untuk kapal induk. Dan segera Han San meminta kapal induk untuk melepaskan meriamnya. Hingga meriam ini menyerang ke titik tanda cahaya Zhao Yi, mengenai langsung ke inti gerbang. Namun nyatanya meriam ini tertahan oleh sesuatu. Zhao Yi yang memperhatikan ini menilai bahwa inti gerbang melahap demon untuk melawan serangan. Han San pun kini meminta seluruh unit untuk melepaskan tembakan penuh.
tendang selagi dia jatuh hingga kapal perang dan penyihir melepaskan serangannya. Hingga inti gerbang menerima banyak serangan kali ini. Lalu kini Wang Hui sedang mengcasting sebuah skill yang kini dilepaskan. Zhao Yi yang terus memperhatikan ini menilai bahwa inti gerbang sedang memperbaiki gerbang dunia lain. Lalu saat Zhao Yi memperhatikan ke langit, Zhao Yi mengetahui bahwa ini adalah senjata legendaris gurunya, The Sphere of Judgment. Wang Hui pun mengatakan bahwa dirinya adalah Guardian of Order. The Blade of Judgment dirinya lepaskan. Dengan ini atas nama cahaya dirinya memberikan kepada inti gerbang sebuah pemurnian penyeluruh. Holy Judgment Condemnation. Hingga inti gerbang tidak bisa menahan serangan ini lagi. Dan di saat yang sama Zhao Yi pun tidak bisa mempertahankan Core Mirror of Reason lagi hingga menerima dampaknya. Hansan mengatakan bahwa kesadaran Zhao Yi hancur oleh ledakan energi dari kehancuran gerbang. Dia menderita trauma mental yang parah dan membutuhkan perawatan tingkat lanjut segera. Segera Hansan meminta tim medis menyiapkan pot penyangga kehidupan dengan spesifikasi tertinggi. Jiang Churan yang menahan tubuh Zhao Yi pun meminta Zhao Yi untuk bertahan. Lalu Hansan mengatakan kepada semua pasukan dunia lain telah hancur. Segera bersihkan medan perang dan rawat yang terluka. Lalu saat ini inti gerbang menerima kerusakan yang cukup besar dan inti gerbang pun menyebut mereka sebagai penyerang yang tidak tahu malu. Dan gerbang kini tidak bisa bertahan lagi. Zhao Ye pun kini memberitahu Hansan bahwa inti itu menggunakan daging dan darah para demon. Berusaha menghubungkan kembali gerbang dunia lain. Mendengar hal ini, Wang Hui segera mengaktifkan skill Domain of Punishment Purification. Hingga sebuah formula sihir besar muncul di atas gerbang dunia lain. Hingga pembersihan pun kini dilepaskan. Serangan cahaya menghujani para demon hingga ke inti gerbang. Inti gerbang pun bertanya kepada manusia di bintang biru apakah mereka pikir menghancurkan sekali saja sudah cukup. Lebih banyak keretakan akan muncul di berbagai tempat. Mereka akan merebut kembali apa yang menjadi milik mereka. Para manusia akan membayar harganya. Hingga kini inti gerbang pun meledak dan gerbang dunia lain pun kini perlahan mulai menutup dan menghilang. Lalu kini Zhao Yi telah ditempatkan di kapsul penyembuhan. Di saat Jiang Churan ingin bertanya soal keadaan Zhao Yi dengan Wang Hui meminta Jiang Churan untuk tidak khawatir. Dengan Blessing of Holy Light dan Vote Medis, Zhao Yi akan segera bangun. Lalu tak berselang lama Zhao Yi pun kini membuka matanya. Lalu Zhao Yi bertanya kepada gurunya soal kata-kata dari inti gerbang. Apakah para manusia adalah penyerang? Wang Hui segera meminta Zhao Yi untuk menutup matanya. Jaga pikiran Zhao Yi dan sisanya serahkan pada dirinya. Wang Hui pun kini meminta Jiang Churan untuk tetap di sini dan awasi Zhao Yi. Dirinya akan memeriksa pembersihan medan perang. Jiang Churan pun mengerti dirinya akan tinggal bersama Zhao Yi. Lalu kini di medan perang, Hansan pun mengatakan kepada Wang Hui mereka berhutang budi pada Wang Hui untuk yang satu ini. Wang Hui pun mengatakan bahwa intinya ditemukan oleh Zhao Yi. Dirinya hanya melakukan apa yang perlu dilakukan. Wang Hui pun kini bertanya tentang laporan korbannya. Hansan pun mengatakan berdasarkan laporan yang diterima ada 37 orang tewas. Lebih dari 120 terluka dengan penyihir menderita korban terbanyak. Tapi setidaknya gerbang dunia lain hancur total. Dan tidak ada monster yang keluar. Sedikit rahmat di tengah kemenangan besar. Wang Hui pun meminta Hansan untuk mencatat nama-nama prajurit yang dikorbankan. Dirinya akan mengunjungi keluarga mereka secara pribadi nanti untuk menyampaikan bela sungkawa. Lalu saat ini sebuah laporan kembali masuk. Terjadi situasi darurat. Mereka telah mendeteksi fluktuasi energi dari celah berukuran sedang di area pertambangan yang ditinggalkan di Modu. Wang Hui pun bertanya apakah ada monster yang muncul, serta bagaimana situasi evakuasi warga sipil. Hansan yang menerima laporan mengatakan bahwa tidak ada laporan monster untuk saat ini. Area pertambangan ditinggalkan dan radius 5 km di sekitarnya telah diberlakukan lockdown. Selain itu, perintah markas besar meminta kapten untuk memimpin tim elit menilai dan menangani situasi ini segera. Wang Hui pun mengerti dan mereka akan segera pergi. Lalu Hansan mengatakan kepada Wang Hui bahwa ini situasi mendesak. Persepsi Zhao Yi tentang energi gelap adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya.
jika saja dia bisa ikut. Namun Wang Hui seketika memotong omongan Han San dan mengatakan tidak untuk hal itu. Wang Hui seketika bertanya kepada Han San mengapa tentara memakai seragam dan membawa senjata. Han San pun bertanya balik, bukankah ini agar anak-anak mereka memiliki kesempatan untuk tumbuh dalam kedamaian, agar mereka tidak perlu merasakannya pada usia 19 tahun, menanggung seluruh beban dunia ini yang seharusnya mereka tanggung. Wang Hui mengatakan bahwa 20 tahun yang lalu dirinya memiliki seorang murid yang persis seperti Jiao Yi. Seseorang yang jelas dapat merasakan energi gelap. Anak itu dia baru berusia 25 tahun. Mereka menggunakannya sebagai detektor hidup saat itu. Pada akhirnya mereka bahkan tidak dapat menemukan mayatnya yang utuh. Jiao Yi bukanlah alat, dia adalah seseorang yang dapat mengubah perang. Itulah mengapa mereka tidak dapat menggunakannya sebagai barang habis pakai sebelum Jiao Yi siap. Sekarang jika langit runtuh, terserah mereka yang tinggi untuk menahannya. Han San pun seketika menepuk pundak Wang Hui dan membenarkan kata-kata Wang Hui. Dirinya terlalu terburu-buru dan segera mengajak Wang Hui untuk pergi. Mereka akan menghancurkan benda sialan itu dulu. Wang Hui pun meminta Han San untuk tidak terlalu menggunakan banyak kekuatan serta kirim perintah semua anggota yang mampu berkumpul dan isi ulang persediaan dalam 5 menit. Serahkan area ini kepada pasukan logistik. Dan kini pertempuran berikutnya telah dimulai. Lalu saat ini di tempat lain pot medis Jiao Yi telah dipindahkan dari kapal induk. Seseorang mengatakan bahwa Jiao Yi jauh lebih patuh dengan mata tertutup, tidak seperti dirinya yang biasanya mudah tersinggung. Dan ternyata itu adalah Wei Ningsing. Wei Ningsing menyebut wajah cemberut ini cukup populer di kalangan wanita muda. Bahkan keponakan dirinya sendiri yang memiliki standar yang sangat tinggi sangat ingin bertemu dengan Jiao Yi, namun dirinya langsung menyarankan dia untuk menyerah. Dan di saat yang sama, Jiao Yi seketika sadar dan membuat Wei Ningsing pergi dengan malu-malu. Dan Jiao Yi yang bingung baru sadar pun seketika memanggil Wei Ningsing. Wei Ningsing pun berbalik dan mengatakan bahwa Jiao Yi ternyata sudah bangun dengan tawanya. Jiao Yi pun seketika bertanya kepada Wei Ningsing apakah Wei Ningsing punya perintah. Wei Ningsing pun seketika bertanya bagaimana Jiao Yi tahu. Jiao Yi mengatakan bahwa Wang Hui tidak ada di sini, tetapi Wei Ningsing, orang kepercayaannya yang bukan militer, sedang menunggu dirinya untuk sadar. Dirinya khawatir Wang Hui menghadapi masalah mendesak. Wei Ningsing pun mengatakan bahwa Wang Hui sudah dalam perjalanan ke celah Modu. Peristiwa Black Wind Valley jauh melampaui harapan Wang Hui. Niat awalnya adalah agar Jiao Yi menggunakan Ice Dragon Abyss keluarga Jiao untuk menstabilkan pondasi transisi kedua Jiao Yi. Wang Hui tidak pernah membayangkan itu akan melibatkan Jiao Yi dalam perang sebesar ini. Wang Hui merasa sangat bersalah tentang hal ini dan berharap Jiao Yi akan tinggal di rumah keluarga Jiao untuk memulihkan diri untuk sementara waktu. Semua hal lain akan dibahas ketika Wang Hui kembali. Selain itu, Wang Hui secara khusus menginstruksikan dirinya untuk memberitahu Jiao Yi bahwa Liu Xuan telah ditangkap oleh militer dan akan segera dikirim ke pengadilan militer. Pasukan terang-terangan dan rahasia atas namanya telah diambil alih dan dilikuidasi oleh militer. Meskipun beberapa antek pinggiran telah melarikan diri, mereka tidak penting, tidak perlu khawatir tentang pembalasan. Jiao Yi membalikkan gelombang kali ini. Jasa Jiao Yi luar biasa. Militer telah memutuskan bahwa kepemilikan dan hak penggunaan wilayah Black Wind Valley secara resmi dialihkan ke nama Jiao Yi secara pribadi. Ini adalah akta tanah. Wang Hui mengatakan bahwa sumber daya di tempat ini mungkin dapat menyelesaikan kebutuhan mendesak keluarga Jiao. Jiao Yi yang mengambil akta tanah ini menyebut bahwa Wang Hui itu merujuk pada kristal sumsum dingin yang tersebar itu. Wang Hui memang tahu segalanya. Lalu Wei Ningsing pun mengatakan bahwa pesan dan barangnya telah dirinya sampaikan. Dengan ini dirinya pamit pergi. Namun sebelum pergi, Wei Ningsing bertanya untuk terakhir kalinya apakah Jiao Yi benar-benar tidak mempertimbangkan untuk bergabung dengan Guild Tianyu. Jiao Yi pun mengatakan bahwa dirinya tidak mempertimbangkannya. Dan setelahnya Wei Ningsing pun pergi. Jiao Yi pun akhirnya lega dengan hal ini. Jiao Yi mengatakan bahwa kekuatan kebangkitan kedua masih kecil dalam menghadapi perang nyata. Prospeng pun mengatakan dalam perjalanan menuju puncak, seekor serigala pada akhirnya akan kelelahan. Memanfaatkan momentum orang lain bukanlah sebuah tindakan pengecut.
Zhao Ye pun mengatakan bahwa jalan yang harus dirinya tempuh berbahaya. Dirinya butuh kerajaan di bawah kendali mutlaknya. Lalu saat ini di koridor kediaman keluarga Zhao, Zhao Yun pun mengatakan kepada kakaknya tiba-tiba si kecil susu mengirimnya kembali. Dirinya pikir sesuatu terjadi pada Zhao Yi. Zhao Yi pun mengatakan bahwa dirinya takut pertempuran di Black Wind Valley akan mempengaruhi Zhao Yun. Zhao Yi pun kini mengucapkan terima kasih kepada Zhao Heng dan Xiao Bai. Zhao Heng mengatakan bahwa menjaga Zhao Yun adalah tugas mereka. Masalah yang Zhao Yi kirim di pesan tentangnya juga sudah diatur. Segera Zhao Heng meminta Zhao Yi untuk mengikutinya. Zhao Yun pun seketika bertanya kepada kakaknya kemana mereka pergi dan apa yang mereka lakukan. Zhao Yi mengatakan bahwa mereka akan ke pusat kekuasaan keluarga Zhao untuk mengambil apa yang menjadi hak Zhao Yun. Lalu saat ini di ruang pertemuan, seseorang pun bertanya kepada kepala klan mengapa kepala klan tiba-tiba memanggil mereka ke sini, apa masalahnya. Dirinya mendengar sepenggal berita bahwa Red Madam telah mati. Orang-orang yang hadir pun seketika kaget dan bertanya bagaimana dengan kristal sumsum dingin mereka. Ada solusi anak yang menunggu untuk mengejutkan garis keturunan mereka yang membeku. Mereka pun mengatakan kepada kepala klan bahwa ini menyangkut kelangsungan hidup keluarga. Mereka harus menemukan saluran baru sebaik mungkin. Seseorang kini bertanya mengenai kursi utama yang masih kosong. Namun Zhao Feng duduk dengan tenang di sampingnya. Siapa yang Zhao Feng tunggu? Situasi ini tidak benar. Lalu kini suara pintu terbuka mengagetkan orang-orang yang sedang menunggu di dalam. Dan kini Zhao Yi beserta yang lainnya memasuki ruangan. Lalu kini Zhao Yi perlahan berjalan menuju kursi kosong dan menyapa Zhao Feng selaku kepala klan. Dan Zhao Feng seketika mempersilahkan Zhao Yi duduk di sampingnya. Lalu seseorang seketika bereaksi dan bertanya apakah Zhao Yi bisa duduk di sini. Apakah Zhao Yi memiliki rasa hormat terhadap senior. Seseorang kini menahan anggota keluarga yang lain dan mengatakan bahwa Zhao Yi memang punya garis keturunan dengan tingkat kemurnian tinggi, tapi Zhao Yi tidak bisa sombong. Lalu Zhao Yi mengatakan bahwa dirinya tidak datang ke sini hari ini untuk bertukar basa-basi dengan mereka semua. Dirinya butuh keluarga Zhao untuk menjanjikan satu hal. Zhao Yun akan menjadi pewaris keluarga Zhao berikutnya. Keluarga Zhao harus mencurahkan semua sumber daya terbaiknya untuk membina Zhao Yun. Dia akan memiliki prioritas dalam mengendalikan segala sesuatu di masa depan keluarga Zhao. Seseorang seketika bereaksi dan menyebut Zhao Yi sangat sombong. Ahli waris adalah yang terpenting. Keluarga Zhao memiliki warisan ratusan tahun. Bagaimana mereka bisa membiarkan seseorang yang menolak untuk kembali ke keluarga utama untuk mendikte segala sesuatu? Seseorang meminta kepala klan yang harus menjunjung tinggi keadilan. Ini hanya memanfaatkan krisis mereka. Hanya karena Zhao Yi punya sedikit bakat, Zhao Yi sangat tidak tahu kedudukannya. Benar-benar ingin menyerahkan yayasan keluarga Zhao mereka yang berusia berabad-abad kepada anak nakal. Lalu Zhao Heng mengatakan bahwa dirinya bisa membuktikannya. Konsentrasi garis keturunan Zhao Yun memang 3 kali lebih tinggi dari dirinya. Dengannya keluarga Zhao mungkin bisa mendapatkan kembali kejayaannya. Xiao Bai juga menambahkan bahwa Zhao Yun sangat berbakat. Ice Cold Art yang dirinya ajarkan padanya minggu lalu dikuasai hanya dalam 1 hari. Zhao Ye pun menyebut bahwa Zhao Yun memiliki garis keturunan sedingin es. Jadi dia adalah anggota sah klan Zhao. Adapun apakah dia bisa menjadi pewaris itu adalah sebuah keharusan. Zhao Ye pun kini memancarkan elemen esnya. Seseorang pun kini menyebut Zhao Ye kurang ajar. Berani-beraninya Zhao Ye menggunakan kekerasan di ruang pertemuan. Dan chapter berakhir.